6 jam ya Bu, Markus ya? Ada, Bu. Ini anak pertama Ibu ya? Anak pertama. Oh ya, baik. Alhamdulillah Ya. sehat, Bu. Alhamdulillah. Biasanya kalau anak pertama belum paham cara menyusui yang benar, saya akan mempraktekkan, mengajarkan Ibu bagaimana teknik menyusui yang benar. Karena untuk keberhasilan pemberian ASI secara eksklusif yang Ibu nanti akan menyusui selama 6 bulan, hanya ASINya saja yang diberikan tanpa makanan tambahan lain, cairan lain, termasuk madu ya Ibu, itu tidak boleh diberikan pada bayi sampai usia bayi 6 bulan tanpa indikasi medis ya. Kalau ada indikasi medis, air putih pun tidak boleh Bu. Ya. Terima kasih. Maka saya akan menjelaskan bagaimana teknik cara menyusui yang benar ya Ibu. Baik, untuk cara menyusui yang benar ini, sebelum Ibu menyusui, Ibu harus cuci tangan. Ibu cuci tangan secara 7 langkah. Nanti Ibu akan cuci tangan 7 langkah ke sana. Setelah cuci tangan, Ibu baru kembali ke sini. Setelah cuci tangan, baru kita akan memulai menyusui. Nah, pada teknik menyusui yang benar ini, selain teknik yang harus perlu diperhatikan, Ibu juga harus dalam keadaan nyaman. Secara psikologis, Ibu harus rileks, tenang, tidak perlu takut, ragu, atau khawatir ya Ibu ya. Jadi Ibu harus percaya diri bahwa Ibu bisa menyusui bayinya dengan baik. Nah, untuk supaya Ibu merasa tenang, rileks, kita bisa menggunakan seperti aromaterapi. Ya, ini sudah bagus, sudah ada aromaterapi. Ini salah satu membuat untuk rileks. Jadi dengan cara mendapatkan aromaterapi, otak kita menjadi rileks, maka oksitosin akan lancar keluarnya. Jadi kaitannya adalah hormon oksitosin, yang kaitannya dalam menyusui adalah pengeluaran ASINya nanti lebih lancar kalau menggunakan aromaterapi. Ibu lebih rileks ya. Jadi itu gunanya kita menggunakan aromaterapi. Jadi ini sudah benar, sudah ada aromaterapinya. Kemudian selanjutnya Ibu harus duduk yang tenang, nyaman. Ibu sandaran dulu yang enak. Sudah nyaman Bu? Tapi perasaan saya ini gantung. Iya, makanya nih Bu, kita kaki Ibu harus letakkan ke atas. Coba Ibu duduk dulu yang nyaman. Posisikan dulu Ibu nyaman, senyaman mungkin. Karena dengan Ibu menyusui yang nyaman, Ibu bisa nanti bertahan sampai 20 menit. Harapannya sampai 20 menit. Karena kalau Ibu menyusui 20 menit dalam keadaan tenang, rileks, insya Allah ASINya akan keluar dengan lancar. Ini sudah nyaman Ibu? Kakinya sudah enak? Oke, kita mulai cara mempraktekannya. Ibu boleh silakan dibuka bajunya. Bayinya mungkin ini boleh kita buka topinya. Tidak mengganggu. Oke, baik ya untuk Ibu. Oke. Nah, yang pertama cara menyusui yang benar, Ibu harus mengawali dengan refleks rotting. Rotting itu puting susunya diletakkan ke pipi bayi. Ibu letakkan ke pipi bayi agar bayi membuka mulutnya yang lebar. Ya, Ibu letakkan. Oke, ya betul Ibu. Oke, ya pada saat mulut bayi terbuka lebar, Ibu masukkan mulut bayi ke puting sampai ke areola mamai yang hitam-hitam. Oke, masukkan Bu. Oke, ya. Nah, ya. Oke ya, seperti ini ya. Ini posisinya sudah benar. Ini kita buka ya. Nah, jadi posisi yang benar itu seperti ini ya Ibu. Nah, ya ini Bu. Tangan ini. Ya, tangannya ke belakang. Bentar Ibu, tangan bayinya ini ya. Oke. Ya. Iya. Nah, ini dia. Nah, yang benar itu seperti apa? Nih, ini kita lihat telinga dengan lengan bayi berada dalam satu garis. Mulut bayi masuk ke seluruh areola mamai, di mana ini mulut bawahnya terlipat ke bawah. Tekan aja ini. Nah, ini usah. Ini udah. Nah, ini tangannya boleh lepas. Ini boleh lepas tangannya Bu. Tadi kan sudah ya. Tadi huruf C udah tadi ya Bu. Mulainya huruf C ya. Iya. Ini, gini. Huruf C. Oke. Sudah masuk ke dalam. Tangan boleh dilepas. Ibu pegang tangan bayinya. Karena dia baru lahir, Ibu harus menyanggah ke seluruh bagian bayi. Perut bayi menyentuh ke perut Ibu. Ini adalah cara menyusui yang benar. Ini yang benar Bu. Ya Bu, ini cara menyusui yang benar. Nah, kemudian, ya, ini udah benar. Dagu bayi menyentuh payudara Ibu. Nah, inilah cara menyusui yang benar. Ibu sudah paham ya, ini cara menyusui yang benar. Jadi, kalau kepalanya ke depan ke payudara, sementara badannya ke belakang, saya contohkan Bu, misalnya seperti ini. Nah, ininya. Nah, ini belakang, badannya ke belakang gini, ini nggak betul. Jadi dia harus betul satu garis.
nih satu garis nih, telinga badan satu garis. Oke, nah ya ini cara menyusui yang benar. Nah ya, sambat bayinya. Nah ini adalah cara menyusui yang benar. Jadi sudah betul. Jadi ini ibu lakukan menyusui ini sampai bayi kenyang. Biasanya kenyang itu dia berkisar 15 sampai 20 menit. Jadi jangan ibu 5 menit sebelah kanan, tukar lagi 5 menit sebelah kiri. Karena apa? Karena payudara itu menghasilkan ASI dengan komposisinya yang berbeda dari menit pertama, 5 menit pertama dengan 5 menit kedua, dengan 5 menit ketiga itu berbeda. Komposisi ASI itu Bu, yang membuat kenyang itu adalah lemak dan protein. Itu lebih banyak terjadi di 5 menit terakhir. Jadi makanya ibu harus menyusui satu payudara itu selama 15 sampai 20 menit. Sampai dia melepas sendiri putingnya ya. Nah, biasanya kalau dia sudah tertidur pula sudah 15 menit, maka puting itu akan bisa dilepaskan dengan sendirinya. Ya itu bedanya Bu, kalau yang ditahan ada yang nggak bisa dilepaskan putingnya, itu biasanya perlekatannya salah, sehingga bayinya belum puas sebenarnya. Dia tidur itu karena kelelahan. Jadi karena dia kelelahan, dia tertidur, sehingga pada saat melepaskan puting itu susah. Dia harus dibantu dengan lengan. Dan biasanya bayi seperti itu nanti 15 menit sudah menangis. Karena apa? Kelaparan. Karena dia tidak mendapatkan komposisi ASI yang paling banyak lemak dan protein itu ada di menit terakhir. Jadi artinya pada saat dia sudah 15 menit tertidur pulas, ibu nggak harus menukar ke sebelah payudara sebelah itu lagi Bu. Walaupun ibu merasa payudara sebelah kanan ini kencang, keras, ibu nggak harus menyusukan. Karena kan kadang-kadang prinsipnya ada kan harus kosong gitu ya, enggak. Jadi ini nanti harus dikosongkan dengan cara diperah gitu. Diperas pakai pumping, kemudian ibu simpan di botol, ada botol wadah yang sudah dijual, masukkan ke dalam botol wadah, kemudian disimpan di kulkas. Pada saat nanti bayi membutuhkan ASI, ibu tidak ada di tempat, bayi tetap mendapatkan ASI. Jadi seperti itu. Nanti setelah ini 15 menit, bayi sudah tertidur, pulas, ibu wajib melakukan penyedawaan. Penyedawaan itu tujuannya apa? Pada saat bayi menyusu, dia akan terhirup udara itu. Nah, dengan dia terhirup udara, kalau tidak kita keluarkan udaranya, nanti dampaknya pada saat bayi tertidur akan menyebabkan muntah, atau orang bilang istilahnya gumoh ya Bu. Nah, jadi supaya nggak gumoh, nanti akan kita sendawakan. Nanti kita akan ajarkan bagaimana cara menyendawakan. Gimana Ibu? Kira-kira ini sudah nyaman cara menyusunya? Ini yang benar ya Bu? Yang benar, enak, betul-betul. Cuman Bu, saya mau tanya, kalau seandainya bayi saya ini seperti ini, berarti kalau seandainya dia gelisah, belum 15 menit dia gelisah, Berarti itu perlekatannya nggak benar. harus saya Iya. apa lihat lagi nih? Iya, karena kalau perlekatan benar, puting susu masuk ke langit-langit yang paling belakang, maka ASI yang keluar juga maksimal dan ibu juga nggak akan merasa sakit pada puting. Ibu hanya merasakan sedikit rasa geli. Ada rasa geli di payudara ya Bu, sedikit geli. Kebas itu pengaruh hormon oksitosin. Ini menyusunya sudah benar, perlekatannya. Diharapkan pada saat menyusui, coba mata ibu saling bertatapan dengan mata bayi. Saya melihat ya, Iya, Bu. kalau bisa ibu saling berkomunikasi dengan bayinya supaya hormon oksitosinnya lancar. Enak Bu, harus Iya. susu ibu ini. Nah, sambil dielus-elus bayinya, jadi hormon oksitosin ibu juga akan keluar dengan lancar Iya. karena bayinya juga merasa nyaman. Betul-betul. Jadi ini tadi sudah selesai menyusui Bu, selama 15 menit bayinya sudah tertidur pula sih Bu. Udah Bu, udah Iya, tertidur. ayo kita sedawakan. Coba ibu letakkan di atas bahu. Saya letakkan dulu Ya, tutup dulu payudaranya, pelan-pelan. Ya, tutup payudaranya. Oke, iya. Iya, ibu letakkan di atas bahu. Mana ibu lebih enak, kanan atau kiri? Nah, Kiri ya, Bu. coba ibu tepuk-tepuk dadanya. Ini, yang ini punggung atas. Ya, ibu tepuk-tepuk sampai keluar suara angin keluar. Gitu. Oh. Baru ibu lepaskan. Pelan-pelan ibu tepuk-tepuk. Sudah dengar Bu suaranya? Ya, Bu, bersendawa itu ya Bu ya. Ya. Kalau seandainya tidak berhasil dengan seperti itu, boleh dengan pangku Bu, ditelungkupkan di pangkuan. Di pangkuan Bu. Ya, coba ibu telungkupkan di pangkuan. Ya. Nah, ibu telungkupkan bayinya di pangkuan. Kena dulu.
Oke, ibu telungkupkan bayinya. Ya, aduh anakku yang baik budi. Ya, ibu telungkupkan. Iya, tepuk-tepuk. Iya, Ibu. iya betul. Ibu tepuk-tepuk punggungnya. Ya, sampai dia keluar udara ini seperti G, itu menandakan bahwa udara sudah keluar. Maka setelah itu keluar, ibu tidurkanlah bayi ibu dengan nyaman ya. Oke, ini ibu. Oke, kalau sudah silakan ibu. Ibu yang menyusui, puting susunya datar atau masuk ke dalam, tentu ibu tidak akan bisa menyusui bayinya. Nah, untuk memfasilitasi agar puting susunya keluar, maka kita menggunakan sped. Sped ini kita atur besar cc-nya dengan besarnya puting susu. Jadi ukuran sped ini kita sesuaikan dengan besarnya puting susu. Nah, sped ini sebenarnya di atas ada jarum, ini kita potong. Jarumnya kita potong, kemudian sped ini kita pindahkan. Sped ini kita pindahkan ke belakang, supaya yang ada bibirnya ini kita arahkan ke puting. Ini ya Bu, kebetulan puting susunya masuk ke dalam. Ini kita masukkan. Nah, ini kita tarik pelan-pelan, harus pelan-pelan karena ini sakit Bu. Kita tarik pelan-pelan, ya akan keluar nanti asinya kita tampung. Nah, kemudian, kemudian asinya kita simpan, masukkan ke gelas. Kemudian kita lanjut lagi. Lanjutkan lagi untuk penarikan puting susu yang datar. Ini ya Ibu, perhatikan pelan-pelan kita tarik, pelan-pelan kita tarik. Kita tarik pelan-pelan sampai asinya menonjol. Ya, nah, ya, ini akan sakit Bu. Nah, ini akan sakit, sampai lepas. Oke, keluar, baru kita simpan asinya. Kita simpan asinya. Begitulah selanjutnya. Ya, setelah terlihat menonjol, maka kita akan susukan bayi saat menonjol. Jadi tidak perlu. Ini biasanya akan dilakukan 2-3 hari pertama menyusui. Setelah itu puting susu akan menonjol Bu dengan sendirinya. Jadi tidak perlu ibu memakai puting sambung atau memberikan dot untuk disusui karena puting susunya datar. Jadi bisa dilakukan dengan menggunakan sped ini. Jadi sped ini harus direbus terlebih dahulu supaya ASI yang di dalam sped itu disimpan, jangan dibuang, sayang. Baik Ibu, barangkali itu sudah paham Ibu? Sudah. Kalau tadi Bu saya tanya, ASI yang tadi saya masukkan ke botol, saya taruhnya di freezer atau di... Bisa di freezer, bisa dibawa, itu nanti kita pelajari lagi lebih lanjut. Kalau di freezer dia berapa lama bertahan, kalau dia di kulkas yang biasa berapa lama bertahan, kalau dia tidak di dalam kulkas juga berapa jam dia bertahannya. Nanti ada di buku KIA, Ibu bisa juga lihat di buku KIA yang warna merah, di situ lengkap Bu panduannya. Ibu punya buku KIA kan? Iya, di buku KIA ada panduan Bu bagaimana cara penyimpanan ASI di dalam kulkas dan berapa lama dia bisa digunakan, ada di dalam buku KIA. Ya Bu ya, terima kasih ya Bu. Sehat-sehat Ibu. Mudah-mudahan Ibu bisa memberikan ASI secara eksklusif sampai bayi Ibu berusia 6 bulan. Setelah 6 bulan, lebih dari 6 bulan 1 hari, Ibu beri makanan tambahan. Makan bubur lunak dulu ya Bu ya. Nanti Ibu lanjutkan menyusuinya sampai 2 tahun. Ya Bu, jadi jangan nggak disusukan sampai 2 tahun ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu, saya juga mengucapkan terima kasih.